Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat, dan bahagia. Saya Dede Fahruroji, calon guru penggerak Angkatan 6 SDN Sukaratu 1, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, akan memaparkan koneksi antar materi tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ia memiliki nama asli Raden Maswardi Suryaningrat. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Sejak tahun 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara, yang merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia sebagai pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan taman siswa untuk para pribumi. Ia pun melakukan pergerakannya melalui tulisan-tulisan yang mengkritik Belanda. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sini petani diibaratkan seorang pendidik. Seorang petani pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi itu, memberi pupuk dan air, membasmi hama yang mengganggu hidupnya tanaman padi itu, dan lain sebagainya. Tukang kebun kehidupan. Pendidik diibaratkan seorang tukang kebun yang mempunyai lahan berupa perangkat pembelajaran yang akan ditanami berbagai bibit tanaman, yaitu ilmu yang akan dipelajari, dan dengan perlakuan yang sama dan baik akan menjadikan pembelajaran yang menyenangkan atau student well-being. Dasar pendidikan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Sesungguhnya pikiran, perasaan, kemauan, tenaga atau cipta karya pekerti sudah ada pada diri anak, sehingga dengan cipta karya pekerti, tenaga, sehingga akan menghasilkan keseimbangan hidup. Sebagai contoh pada permainan gamelan dan menenun. Kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bermain adalah kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah, misalnya congklak dan gobak sodor. Permainan ini membutuhkan strategi dalam permainannya. Berhamba pada anak, pendidikan berpusat pada murid. Pendidikan masa kini. Pendidikan Indonesia haruslah dilandaskan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, beradab, dan berbudi pekerti guru dan murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang dilandasi rasa takjub dan kasmaran baik spiritual, intelektual, dan sosial. Di dalam pendidikan abad 21, pendidikan yang kolaboratif, kritis, refleksi, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Transformasi pendidikan ada prinsip trikon. Pertama itu kontinuitas. Kontinuitas atau berkelanjutan artinya kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan tidak boleh lupa akan akar nilai budaya hakiki yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pendidik harus memperkenalkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Kita perlu belajar dari sejarah untuk kemajuan pendidikan Indonesia di masa yang akan datang dan tumbuh kembangnya peserta didik. Kedua, konvergensi atau ilmu harus dari berbagai sumber. Artinya, pendidikan itu harus berasaskan kemanusiaan, memanusiakan manusia, dan memperkuat nilai kemanusiaan. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik, sehingga melahirkan peserta didik yang pemikirannya penuh dengan kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan di masa yang akan datang. Selanjutnya, konsentris artinya memiliki pusat yang sama. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Setiap peserta didik memiliki potensi yang mereka bawa sejak lahir. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus mampu mengidentifikasi dan membaca keunikan dan potensi tersebut sehingga murid dapat merasakan konsep merdeka belajar. Refleksi pembelajaran. Di dalam refleksi pembelajaran calon guru penggerak modul 1.1 ini, pertama, pemahaman. Saya memahami pendidikan memanusiakan manusia, di mana pendidikan bertujuan mencerdaskan generasi bangsa yang berkarakter dan berbudi pekerti. Kedua, kemampuan, di mana saya harus berusaha merancang pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan dengan berbagai pendekatan dan model pembelajaran. Selanjutnya, kesannya itu saya memiliki perasaan setelah pembelajaran ini memahami pentingnya filosofi pendidikan
sehingga menjiwai peran sebagai pendidik yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga mentransfer nilai-nilai yang karakter yang berbudi pekerti. Dan selanjutnya target tersebut menjadikan pembelajaran berpusat pada peserta didik, sementara guru sebagai fasilitator, sehingga akan menghasilkan suatu pembelajaran yang bermakna. Desain kerangka pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Di sekolah saya di SDN Sukaratu 1 ada budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dalam proses pembelajaran, guru menuntun peserta didik untuk melakukan kegiatan tepuk semangat, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, membaca atau literasi, dan juga diskusi kelompok. Di dalam proses pembelajaran, saya harus mampu berusaha merancang pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan dengan berbagai pendekatan dan model pembelajaran. Untuk membentuk budi pekerti atau karakter, di sekolah saya mengadakan kegiatan upacara bendera dan juga memberikan penghargaan bagi peserta upacara bendera yang rapi dan berdisiplin, kemudian melakukan kegiatan pramuka sehingga dapat membentuk karakter peserta didik, dapat menghormati orang tua dan saling tolong-menolong antar sesama. Target saya menjadikan pembelajaran berpusat pada peserta didik setelah guru memberikan sebagai fasilitator, sehingga akan menghasilkan suatu pembelajaran yang bermakna. Demikian pemaparan koneksi antar materi tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat, dan bahagia.